Silakan Bang. Ditampilkan lagi itunya. Masih ke junub ya. Jadi junub itu adalah salah satu hadas besar. Nah, hadas dengan najis beda ya. Hadas dengan najis itu beda. Jadi kalian harus paham bahwa hadas dan najis itu beda. Najis itu sifatnya itu konkret, nyata, kelihatan gitu ya. Kadang bisa nempel di badan, kadang bisa nempel di benda-benda lain gitu ya. Tapi kalau hadas itu sifatnya abstrak dan hanya pada badan gitu. Jadi beda nih ya. Najis dengan hadas itu beda ya. Kalau dari segi bentuknya aja, najis itu bentuknya adalah konkret. Konkret itu maksudnya jelas gitu ya. Nampak, kalau hadas itu sifatnya abstrak. Nah, eh, hadas juga ada dua gitu, hadas besar dan hadas kecil. Ya, hadas besar dan hadas kecil. Kalau hadas kecil itu seperti kita pipis gitu ya, kita buang air besar, itu hadas 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 besar kecil gitu ya. Nah, yang dikeluarkan dari BAB dan BAK itu adalah najis namanya. Tapi kalau kelakuannya itu atau kerjaannya itu adalah hadas itu. Ketika kita buang air besar mengeluarkan najis, itu namanya hadas. Makanya kita harus istinja, taharah gitu ya, kalau kencing atau buang air besar. Nah, ada hadas besar. Nah, hadas besar itu seperti tadi keluar mani, haid, nifas, gitu ya, dan segala macam. Nah, yang tadi saya sampaikan, nanti kalian juga harus perlu tahu apa itu mani, madhi, madi, gitu ya. Ini harus kita tahu. Nah, sedikit saya bahas nanti ya. Tapi yang perlu kita juga pahami adalah bahwa segala sesuatu itu menurut ini ya, kaidah fikih itu segala sesuatu itu adalah asalnya adalah suci, boleh gitu ya. Suci dan boleh. Nah, sesuatu itu asalnya adalah boleh atau suci atau mubah. Nah, ketika itu dikatakan halal, haram, najis atau tidak, maka perlu adanya dalil yang menguatkan, gitu ya. Jadi sesuatu itu adalah halal, suci, gitu ya, bersih, maksudnya. Kalau itu bisa dikatakan najis, maka perlu dikuatkan dengan dalil, gitu ya. Misalnya kotoran manusia, apakah itu najis atau tidak? Nah, kita harus cari dalil. Oh gituan aja pasti pakai dalil, Ustaz. Ya iya, harus pakai gitu ya. Karena ini kan masalah ya kalau misalnya kan ada orang juga yang begitu ya. Misalnya berdarah batal enggak? Wah, itunya wudhunya misalnya sholatnya kan gitu segala macam dulu waktu pertanyaan-pertanyaan kecil. Kan kayak gitu. Nah, itu perlu dalil ya. Nah, saya ingin bahasnya tentang ini dulu, tentang madi gitu ya. Madi, mazi gitu ya. Nah, kalau eh, air mani itu adalah cairan berwarna seperti lendir gitu ya, berwarna putih, lengket, ya kemudian dia keluarnya itu secara ini afwan ya, bukan ngomong vulgar ya, tapi memang ini harus disampaikan. Lengket apa tadi namanya, putih, kemudian atau berlendir gitu ya, dan keluarnya itu memuncar, memuncar apa namanya, ya setelah keluar air mani itu biasanya kita akan mengalami tubuh yang lemas gitu ya, itu disebut air mani. Tapi ada juga yang seperti air mani gitu ya, cairannya berwarna putih, tipis, lengket gitu ya. Nah, ini terkadang kalau kita keluar itu kalau misalnya kita apa namanya, pada kondisi membayangkan hal-hal yang merangsang syahwat gitu. Nah, kadang keluar tuh cairan itu, nah itu disebut mazi, ya air mazi, bukan air mani, air mazi.
Ya, jadi kalau seseorang membayangkan tentang jima, bersetubuh atau sesuatu yang membangkitkan syahwatnya, maka itu yang keluar adalah air mazi. Cirinya itu berwarna putih, tipis, lengket gitu. Dan keluarnya itu nggak apa namanya, tidak banyak gitu ya. Sedikit itu namanya air mazi. Ya, kalau kalau pakaian kita kena air itu najis. Ya. Dia najis, dia harus dibersihkan. Ya, nggak perlu dicuci juga, ya dibersihkan aja. Harus dibersihkan gitu ya, karena itu najis gitu ya. Nah, tapi kalau air mani ketika kena pakaian itu nggak najis. Ya, bedanya itu ya. Tapi dia mengeluarkan hadas besar, ya. Tapi air maninya itu bukan najis. Tapi kalau air mazi, keluar air mazi itu hadas kecil, maka kita harus membersihkan kemaluan dan kemudian berwudu lagi kalau kita mau sholat gitu ya. Tapi airnya itu dia najis, gitu. Sebagaimana air seni. Ya. Jadi tapi dia hadas hadas kecil. Tapi kalau keluar air mani, dia hadas besar, maka harus mandi. Tidak cukup dengan berwudu. Tapi airnya menempel di pakaian kita atau di tempat-tempat itu, benda-benda lain, dia tidak najis. Gitu ya. Kemudian ada yang namanya wadi. Wadi itu adalah biasanya itu dia keluarnya itu sesudah kita kencing gitu, pada umumnya gitu. Jadi kalau kita kencing terkadang keluar cairan yang lain tuh berwarna putih ya, mirip-mirip air mani juga ya. Namun beda itu keruhnya beda, kekeruhannya beda warna ya. Yaitu kadang-kadang suka keluar tuh kalau kita kencing. Nah, itu namanya air wadi. Nah, itu hadas kecil juga. Nggak perlu kita mandi, nggak perlu kita mandi wajib. Cukup membersihkan kemaluan kita dan berwudu. Tapi air wadinya adalah najis, gitu ya. Jadi hukum mazi adalah najis. Tadi hukum wadi adalah najis, maka harus dibersihkan. Tapi kalau air mani tidak, gitu ya. Nah, jadi kalau kita mengeluarkan mani, maka dia harus mandi wajib. Nah, ini yang kita akan bahas, gitu ya. Mandi wajib. Jadi kalau kita keluar mani, maka dia harus mandi wajib, mandi janabah atau mandi hadas besar. Nah, dalilnya apa? Selain surat Al-Maidah ayat 6, ada juga dalil yang lain. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sholat sedang kamu dalam keadaan mabuk. Pertama mabuk. Jadi kalau mabuk nggak boleh sholat. Ya. Jangan dekati sholat kalau mabuk. Ya. Karena kalau mabuk itu terkadang ngaco, gitu, ngomong aja ngaco. Gitu ya. Kemudian jangan pula hampiri masjid sedangkan kamu dalam keadaan junub. Nah, jangankan sholat, mendekati masjid aja kita dilarang. Kecuali kalau lewat doang. Atau kecuali kalau kita tidak ada keperluan untuk ibadah atau tidak berlama-lama di situ. Itu harus mandi dulu. Apalagi kalau mau melakukan ibadah kepada Allah. Itu di surat An-Nisa ayat 43. Ini dalilnya ketika kita junub maka harus mandi. Sedangkan dari hadis Rasulullah SAW dari Ali bin Abi Thalib bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, ya, barang siapa yang meninggalkan bagian tubuh yang harus dialiri air dalam mandi janabat, ya, walaupun satu rambut tidak dibasuh dengan air mandi itu, maka akan diperlakukan kepadanya demikian demikian itu dari api neraka. Artinya, ketika kita mandi wajib, maka harus dipastikan seluruh bagian tubuh kita itu terbasuh dengan air. Ya, bedanya dengan mandi biasa. Ya. Jadi kalau mandi wajib harus dipastikan setiap air yang kita siramkan, kita basuhkan ke seluruh tubuh kita itu harus apa? Mengenai bagian-bagian tubuh kita, gitu ya. Nah, itu cara membersihkannya, ya. Baik, kemudian lanjut.
Nah, ini caranya. Ada kurang lebih ada 10 poin. Jadi 10 poin ini adalah kesimpulan dari 2 hadis dari istrinya Rasulullah SAW ya. Ini saya simpulkan menjadi 10 itu. Ya, yang pertama dari hadis istrinya Rasulullah yaitu Aisyah ya, radhiyallahu anhu. Coba tolong didengarkan hadisnya dari Aisyah istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa jika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mandi junub, mandi janabah, kemudian beliau memulainya dengan mencuci kedua telapak tangannya. Jadi biasakan kalau kita masuk ke kamar mandi, ya dari bangun tidur kita, kemudian kita mau mandi, ya sebelum masuk kamar mandi baca doa dulu ke kamar mandi. Hafal nggak doanya? Ada yang nggak hafal doa masuk kamar mandi? Ada yang hafal nggak? Ada yang nggak hafal nggak? Hafal semua ya? Hafal ya. Jadi biasakan kalau kita mau masuk kamar mandi baca doa. Kemudian jangan lupa juga ketika mau masuk ke kamar mandi, masuklah diawali dengan kaki kiri, gitu ya. Setelah baca doa, masuk kaki kiri. Nah, setelah masuk kaki kiri, ya kemudian biasakan tuh, ya yang namanya mau mandi, lepas dulu pakaiannya gitu semuanya. Lepas dulu pakaian semuanya. Setelah kita di kamar mandi adalah tempat privasi, nggak ada yang lihat gitu. Kemudian cuci tangan, biasakan sebelum kita memulai mandi, biasakan cuci tangan tuh, mau mandi biasa atau mandi junub, cuci tangan. Karena kita nggak tahu di dalam tidur kita, ya kita melakukan apapun, hal-hal apapun kita nggak tahu. Maka jangan celupkan langsung ke bejana, ke tempat air kita, tapi cuci tangan dulu. Itu cuci tangan yang bersih. Ya, ya. Ini kata hadis dari Aisyah radhiyallahu anhu. Ya, kemudian beliau mencuci kedua telapak tangannya, ya. Kemudian beliau berwudu. Ya, kemudian beliau berwudu sebagaimana wudu untuk sholat. Jadi wudu dulu. Ini konteks hadisnya ya. Wudu dulu untuk sholat sebagaimana wudunya kita ya, berwudu dulu sebagaimana wudunya kita seperti kita mau sholat. Lalu beliau masukkan jari-jarinya ke dalam air, dicelupkan tuh. Ya. Dicelupkan jari-jarinya ke dalam air, kemudian menggosokkannya ke kulit kepala sampai rata. Menggosokkan ke kulit kepala, celupin, gosokin sampai rata. Gitu ya. Ini ada hikmahnya nih. Ya ada hikmahnya untuk kesehatan. Ya. 3 kali boleh gitu ya. Bismillah dalam hati, ya. Bismillah dalam hati, celupin nih. Sampai basah, sampai ke kulit kepala gitu ya. Ini ada hikmahnya nih. Jadi kalau mandi pagi, bangun pagi itu mandi jangan langsung guyur kepala ya. Nanti karena suhu tubuh kita kan dingin ya. Lagi dingin disiram air gitu. Jadi kalau gelas panas aja kalau dikasih air dikit aja suka pecah gitu ya. Nah, kalau tubuh kita juga sama, butuh penyesuaian dulu. Gitu ya. Makanya dengan berwudu tadi kita udah menyesuaikan tuh. Kemudian jangan langsung basuh kepala tadi. Kalau mandi wajib dia harus masukkan jari-jarinya ke kulit kepalanya, gitu ya. Setelah itu nyiramkan ke atas kepalanya sebanyak 3 kali, ya, membasuh kepala 3 kali, ya, 3 kali cidukan gitu ya maksudnya cidukan. Kalau Rasulullah itu kan pakai tangan deh, Rasulullah pakai tangan. Ya, dalam hadis Aisyah ini begitu ya. Setelah menggosokkannya ke kulit kepalanya, kemudian menyiramkan air ke atas kepalanya dengan cidukan kedua telapak tangannya sebanyak 3 kali. Diguyur kalau kita pakai gayung. Kalau Rasulullah dulu pakai tangan. Ya. Kemudian beliau mengalirkan seluruh tubuhnya air. Setelah dari kepala kemudian gitu ya. Baru seperti mandi biasa. Ini hadis riwayat Bukhari nomor 248 dan hadis Muslim nomor 316.
Jadi harus merata tadi sebagaimana hadis dari Ali bin Abi Thalib, jangan sampai ada yang kelewatan tuh. Kulit-kulit tubuh kita jangan sampai ada yang kelewatan yang tidak terbasuh. Ini untuk mandi wajibnya. Nah, itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua juga dari istri Rasulullah. Ini sebagai dalil dan hujah tata cara mandi wajibnya. Dan ini dari hadis istrinya Rasulullah yaitu Maimunah radhiyallahu anhu, ya. Aku pernah menyediakan air mandi untuk Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ini kata beliau. Lalu beliau menuangkan air pada kedua tangannya dan mencuci kedua tangannya, sama seperti hadisnya Aisyah tadi ya. Sebelum masuk kamar mandi, kemudian cuci tangan. Ya. Kemudian beliau mencuci kemaluannya, istinja dulu. Atau cebok, kalau bahasa Betawi cebok. Bersihkan dulu kemaluannya. Ya. Kemudian setelah itu cuci tangannya dengan sabun. Kalau di sini setelah itu beliau menggosokkan tangannya ke tanah. Jadi kalau membuat menghilangkan kotorannya itu beliau menggosokkan ke tanah atau ke tembok gitu ya. Nah, kalau kita sudah ada sabun ya pakai sabun aja dibersihkan. Ya. Setelah itu berwudu. Ya. Beliau berwudu tapi meninggalkan kaki. Artinya kakinya nggak dibasuh. Kalau hadis Aisyah tadi wudunya sebagaimana wudunya kita sholat sempurna artinya sampai kaki. Tapi kalau hadis Maimunah ini dia wudunya tidak sampai kaki, gitu ya, sampai ke kepala, ke kuku, telinga, kemudian kaki ditinggalkan, gitu, nggak sampai kaki. Lalu beliau membasuh badannya, gitu, mengguyur kepalanya juga sama, membasuh kepalanya sama tadi ya, 3 kali, gitu ya. Kemudian baru mengguyur kepalanya 3 kali ke seluruh badannya. Boleh kepala kanan dulu, gitu, ada yang begitu ya, atau ada yang guyur langsung kepala, atau badan kanan 3 kali, kiri 3 kali. Lalu kemudian setelah itu baru dia membasuh kakinya untuk melengkapi wudhunya tadi. Dia berpindah tempat, kemudian diambil air untuk membasuh telapak kakinya. Ya. Jadi gitu ya. Kalau hadis yang kedua ini wudhunya itu meninggalkan kaki, kemudian setelah dibasuh seguyur segala macam, baru dia membasuh kakinya. Ini ada di hadis Bukhari 265 dan hadis Muslim 317. Dua-duanya hadis sahih dan dua-duanya ini dipakai. Jadi tidak boleh dipertentangkan, tidak boleh dibenturkan. Jadi kalau mau pakai hadis yang pertama Aisyah, ya wudunya sempurna, gitu ya, sampai kaki. Tapi kalau mau pakai hadis yang Maimunah, lakukan yang seperti tadi. Tidak wudunya tidak sampai kaki, tapi nanti setelah itu dibasuh belakangan, gitu ya. Nah, jadi bisa disimpulkan tata cara mandi wajib itu yang pertama niat, lagi-lagi niat dalam hati, apalagi di dalam toilet, ya cukup kita ucapkan dengan syir atau tidak dilafazkan dengan kencang karena kita berada di tempat yang kotor ya, toilet atau kamar mandi. Kemudian basuh tangan sebanyak 3 kali, ya. Biasakan sampai celah-celah jari ya, basuh. Jangan bersihin gitu ya, sampai kuku-kuku lah kalau bisa. Sampai ke kuku-kuku. Ya, kemudian cebok setelah cuci tangan, cebok kita atau istinja. Cebok bersihkan kemaluan kita ya dari kotoran dan najis. Setelah itu kalau Rasulullah SAW menempelkan ke tanah atau ke tembok itu untuk menghilangkan najis, kita pakai sabun agar bersih kembali ya setelah kita membasuh kemaluan kita tadi. Kemudian langkah selanjutnya adalah mengambil wudhu sebagaimana biasa. Ya, kita mau sholat gitu, wudhu sampai kaki lah. Kalau memang mau pakai yang hadis Aisyah. Tapi kalau yang pakai Maimunah tadi wudhunya nggak pakai di kaki sampai kaki, tapi nanti dibayar setelah itu, gitu ya. Kemudian membasuh keseluruhan rambut di kepala dengan mengguyur 3 kali. Ya, atau tadi mencelupkan jari kita dengan membasuh kepala kita 3 kali itu sampai rata gitu ya. Nah, setelah 3 kali membasuh kepala, ya, baru kemudian kita mengguyur seluruh anggota badan kita sebelah kanan dulu, gitu, sebelah kanan dulu 3 kali, gitu ya, baru kiri 3 kali, gitu ya, 3 kali. Kemudian siram anggota badan pada bagian ismail 3 kali tadi udah, kemudian gosok
gitu ya. Kalau Rasulullah tuh habis diguyur-guyur, gosok dia pakai tangan gitu. Kalau kita ada sabun, pakai sampo gitu ya. Bagaimana mandi biasa lah. Gitu. Ya, terutama bagian yang sulit tadi itu ya, seperti puser, ketiak, siku, ini. Pokoknya intinya tadi, sebagaimana hadis Ali bin Abi Thalib, semua harus terkena basuhan air, gitu ya, sampai pas dipastikan harus basah semua, gitu ya, terkena air lah, gitu ya. Ya, kuku gitu ya, kuku jempol kaki gitu ya, itu harus terkena air. Kuku-kuku kita juga gitu ya, nah itu harus terkena air. Lalu yang terakhir, kita bisa melanjutkannya dengan sebagaimana mandi seperti biasa. Nah, kalau perempuan apakah rambutnya, kan ada yang panjang gitu ya rambutnya, apakah perlu diuraikan atau tidak? Ada beberapa hadis Nabi yang nggak perlu, ya nggak perlu diuraikan gitu ya. Nggak apa-apa, yang penting harus basah semua gitu ya. Nah, itu tata cara mandi. Wallahu a'lam bishawab. Slide-nya udah habis ya? Ya, selesai ya. Baik, itu yang bisa saya sampaikan terkait tentang tayamum dan kemudian mandi wajib. Ya, insya Allah mudah-mudahan materi yang saya sampaikan ini tidak terpuaskan, karena kalau puas kita akan merasa cukup gitu ya, tapi kalau tidak puas kita akan terus menggali apakah itu nanti dari ustadz-ustadz yang lain, yang mudah-mudahan kita semakin terus semangat untuk menggali ilmu tentang agama kita. Ya, terkait masalah fikih juga kita perlu mempelajarinya, karena ini terkait tentang tata cara ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab, yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari kebodohan saya ya pribadi. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa saya ketika saya mengucapkan atau menyampaikan hal-hal yang salah. Ya, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Apakah ada yang ingin bertanya sebelum ditutup acara NK pada pagi hari ini? Saya mau bertanya, kalau misalkan kita mau mandi junub, tapi boleh nggak itu salatnya dientarin dulu? Misalkan kita udah selesai menstruasi nih, tapi mandinya kalau subuh-subuh kan dinginnya, boleh nggak ditunda dulu mandinya setelah subuh tapi salat subuh gitu? Boleh lah, harus suci dulu. Yang namanya suci itu harus mandi dulu. Jadi nggak boleh salat subuh dulu terus nanti mandinya ditunda, nggak boleh? Ya nggak boleh, kamu belum suci. Artinya ketika sudah suci, itu kan nih haidnya udah selesai ya, berhenti ya selesai. Nah, salah satu bentuk penyuciannya itu kan dengan mandi wajib tadi ya. Nah, setelah mandi wajib inilah kita boleh melakukan ibadah kepada Allah. Jadi kalau belum mandi wajib ya nggak boleh. Dan itu jangan ditunda-tunda. Gitu ya. Kecuali kalau kamu tadi punya uzur sakit misalnya. Ya sakit, ya nggak boleh kena air, gitu kan. Kalau kena air tambah parah penyakitnya, ya tayamum, nggak perlu mandi. Tayamum cukup tayamum. Gitu ya, tayamum sebagaimana tayamum tadi yang disampaikan, nggak harus mandi, nggak mandi dengan debu gitu ya, kayak ayam nanti guling-gulingan di debu, bukan. Ya cukup tayamum aja, gitu ya. Jadi nggak boleh ditunda waktunya sholat subuh, ya kamu sholat subuh gitu. Ya harus mandi. Kalau memang nggak boleh kena air tadi uzur ya, darurat, ya tayamum. Tapi kalau tidak ada darurat ya harus mandi, ya harus mandi. Jangan dijadikan alasan pagi-pagi dingin ya, itu emang nggak biasa mandi pagi biasanya kan gitu, takut air. Jadi seperti nggak boleh ya, jadi harus disucikan dengan mandi junub dulu, baru kemudian beribadah. Jangan ditunda-tunda gitu. Antar aja deh, subuhnya nggak usah, zuhurnya aja baru mandi gitu kan, nggak boleh. Iya kalau kita sampai zuhur gitu ya. Kalau kemudian kita nggak sholat dalam keadaan junub, kemudian Allah panggil gimana? Kalau kita tunda-tunda, nah, kacau lagi kan gitu. Kita dapat dosa nggak sholat subuh, kemudian dapat dosa juga menunda-nunda
mensucikan badan kita, gitu ya. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Ya. Ada lagi, silakan. Ya, cukup ya. Ini yang laki-laki juga harus paham tadi ya, air mani, mazi, wadi ya. Jangan disamain semua gitu. Keluar air mazi bukan air mani, mandi. Enggak gitu ya. Beda. Baik, jika tidak ada dicukupkan aja. Ya mudah-mudahan udah Masih paham. ada yang ingin bertanya? Oke, jadi gitu ya. Jadi saya tambahkan lagi. Jadi ketika kita sedang junub, tapi kita dalam kondisi tidak dapat air, yang tadi ya balik lagi ke tayamum gitu ya. Maka kita cukup tayamum, yang harus mandi. Nah, kita junub, kemudian kita dalam keadaan junub kemudian nggak ada air, atau sulit mendapatkan air, atau tidak bisa kena air, maka ya tayamum. Begitu ya. Ya, tayamumnya mandi wajib itu ya sama seperti tayamumnya kita sholat, bukan kemudian kita mandi pakai debu gitu ya. Itu namanya luluran gitu. Luluran lumpur ya. Jadi seperti itu. Wallahu a'lam. Baik, jika tidak ada silakan tutup aja. Oke, silakan itunya apa namanya? Hostnya. Oke, baik, syukron kepada Bang Usman yang telah menyampaikan materinya pada NKI pagi hari ini. Selanjutnya, Ani juga ingin mengingatkan agar jangan lupa mengisi absen NKI ya untuk pagi hari ini. Sebelum ditutup acara NKI pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita mengucapkan kalimatul hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tidak lupa membaca istighfar sebanyak-banyaknya. Dan juga tidak lupa untuk membaca doa penutup majelis atau kafaratul majelis. Subhanallah. Belum Ani menutup, alangkah baiknya untuk seluruh peserta untuk menyalakan kameranya karena akan ada sesi dokumentasi. Ya udah gede ya. Iya bang, udah gede bang. Udah lama nggak ketemu ya. Oke baik teman-teman, sebelum diambil saya hitung dulu ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Terima kasih teman-teman. Pamit ya. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, Syukran Bang Usman. Afwan. Baik, sekian dari Ani, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.